kakinya ke sana. Kakinya di atas. Iya. Oh, ya. Oke, kita mulai ya. Baca ada yang lihat di SOP ya. Jadi nggak boleh. Baik, kita mulai dulu baca rekam medis pasien, kemudian kita siapkan alat, cuci tangan, dan bertemu dengan pasien. Selamat pagi Ibu, Bapak dulu ya ini karena yang laki-laki kita pastinya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Perkenalkan saya perawat Desti. Saya di sini akan melakukan pemasangan kateter ya. Tujuannya untuk membantu pengeluaran urin dari untuk membantu mengeluarkan urin. Kemarin gimana? Tadi malam bisa nggak buang air kecilnya? BAP-nya sudah lancar belum? Belum. Kita palpasi dulu ya. Ini masih penuh ya. Oke Pak ya, nanti saya bantu untuk pengeluaran urinnya dengan pemasangan kateter. Waktunya kurang lebih 10 menit. Tempatnya di sini. Sebelum saya melakukan tindakan, Ibu Bapak coba sebutkan nama dan tanggal Ibu. Namanya Joko, umurnya 50 tahun. Coba Bapak Joko. Oke, sesuai dengan panggilannya Bapak Joko. Bapak, saya siapkan alatnya terlebih dahulu ya. Kita gunakan handphone bersih. Tidak. Bapak ini sudah dilepas belum celananya? Sudah. Sudah ya. Kalau sudah, nanti saya mau mulai memasang. Buka dulu alat-alat yang kita akan gunakan untuk yang dia tidak sterilnya ya. Contohnya kita mana tuh? Ada nggak sih Pak? Iya, panentonya ada. Oke, mau panentonya. Enggak, ini maksa saya limbah. Kita buka ininya, kemudian cirinya nanti kita menggunakan itu. Ini biokorentak. Ya, kalau ada tidak ada. Kalau ada korentak mah enaknya biokorentak. Lagi semuanya kita tempel memasang penuhnya. Bu, angkat ya, angkatnya dulu. Angkat. Lagi. Ini semua di sini. Kemudian sudah. Sekarang kita buka dulu. Ibu posisinya posisi ibu lagi bapak. Posisi litotomi ya, ini tuh yang diangkat itu kakinya, ditekuk, kemudian ini gitu ya, sudah semua urin bagnya jangan lupa kita buka dulu plastiknya, kita simpan di sini. Kemudian sudah gitu ya, sudah
kita ganti dengan handscoon steril. Lalu handscoon sterilnya Apanya? Bukan dimsum mentai. kita pasang Nah, kalau nggak segera dilepas nanti dia akan kembalikan. Jadi pada saat ini sambil tekan diputar. Kalau dilepas saja dia kita pasang bolongnya ya. Sekarang pegangan aja ya. Ya, kita pasang. Kemudian kita akan bersihkan. Ya, kita lakukan ini laki-laki jadi genitalia hygiene ya. Yang ini tadi kan 2, jadi 1 untuk yang isi ceknya, 1 untuk bersihan tempat hygiene. Genitalia hygiene. Hygiene saja Bu, boleh lah. Sebenarnya kalau mau gunakan yang anatomis juga bisa, kita nggak terlalu lanjut lagi. Setelah itu kita bersihkan area jadi tuh ini sini dulu ya, yang ini pertama tuh di sini dulu nih yang kepalanya, kemudian yang kedua agak di ujungnya ya, yang ketiga di lubangnya. Jadi 3 kali. Setelah dibersihkan diapain? Pasang ini ya, masukkan gel ya. Kita akan on-kan 1 tangan kita gitu ya. Kita on-kan, kemudian kita dorong. Ini jelly, ini silokain, jadi didepain dengan ada jelinya. Jadi kita dorong gitu ya. Kemudian kita ambil ini. Masukkan di jelly.
pertama bisa salah irigasi lagi. Pertama boleh kita pasang dulu seperti ini, atau bisa juga kita langsung masukkan. Tapi kalau mau langsung dimasukkan, klem mana klem? Masih di situ kayaknya. Kalau mau dimasukkan berarti ini kita klem. Tujuannya sebetulnya untuk mengetahui supaya tidak keluar urinnya. Tapi kalau saya mah langsung dipasang saja. Kenapa? Supaya kita tahu apakah masuk atau tidak gitu ya kan. Dia kalau masuk benar dia akan keluar urinnya gitu ya. Jadi ini nanti setelah sudah selesai. Oke, jadi tadi kan sudah on yang sebelah kiri. Jadi kita simpan di sini. Kemudian sudah dipasang gel, kita masukkan. Nah, saya mulai masukkan selangnya ya. Sudah panjang, ditahan ya. Oke, sakit tidak? Sakit. Oke, udah mentok. Kalau laki-laki itu aja gitu ya sampai gitu ya. Nah, kalau sudah keluar berarti diapain? Sudah betul, berarti ya sudah masuk. Nah, selanjutnya kita akan lepas dulu ininya. Kita klem dulu. Ini juga kita lepas dulu ininya, kemudian di kita ambil Enggak ada. Ini kan beda ya. Nah ya, kemudian kita kembangkan balonnya. Sudah, kemudian kita tarik ya. Ini sudah, tapi jangan tarik kuat-kuat ya, nanti takut ini kita pastikan bahwa sudah terpasang dengan baik gitu. Kita rapikan alatnya, kemudian ini disimpan di bawah. Oke, selanjutnya lanjut ke irigasi kateter. Oke, irigasi kateter mah prinsipnya bersih saja. Kita tolong ambilkan infusnya. Nah, untuk irigasi kateter coba lihat SOP-nya. Jadi misalkan ini sudah terpasang gitu ya, tapi nggak langsung dipasang kateter ya, gitu ya. Ini misalkan udah dipasang, kita evaluasi Bu sudah selesai, Bapak sudah selesai ya pemasangan kateternya. Nanti saya akan kesini lagi, ini rapikan alatnya. Saya akan kesini lagi untuk mengecek apakah kandung kemihnya urinnya sudah banyak keluar atau belum. Oke, kemudian datang lagi nih ceritanya 2 jam kemudian. Ibu bagaimana? Kita rapikan dulu. Bapak bagaimana setelah dipasang kateter urin, masih ini nggak ada rasa kurang nyaman nggak di bagian bawahnya? Iya, kurang nyaman. Coba saya kaji dulu ya. Kita pegang dulu vesika urinarianya. Oke, ternyata ini ya yang memang masih ada distensinya. Sekarang saya kesini akan melakukan irigasi gather ya, saya irigasi kateter urin. Jadi nanti membantu untuk memperlancar ini ya urinnya. Ya, nah sekarang ibu bisa kali ini mah nggak usah kesini-sini. Ini jangan lupa dibuka ya. Nah sekarang saya akan siapkan alatnya.
Apa setelah dikaji? Memasukkan unsur salari ke seseorang adalah hal ini dan menggunakan teknik aset. Ya, oke. Setelah itu, nah kita akan sudah ini kita masukkan dulu ke selang irigasi ya. Soalnya kalau ada itu dia nggak masuk. Nah setelah itu kita klaim bagian apa? Ini untuk selang irigasinya. Nah, sebentar. Kita keluarkan dulu, nanti dia boleh masuk ke situ. Saya akan kasih contoh dulu, ini ceritanya ada di dalamnya ya. Nah ini saya kasih contoh dulu. Nanti ketika dikeluarkan ini, kita alirkan nanti dari selang dari selang nah itu ketika dialirkan ini ya infusannya dialirkan, maka akan namanya mengirigasi gitu ya, jadi masuk ke dalam vesika urinaria gitu. Itu contohnya. Oke, kita tutup dulu ya. Ini sudah terpasang ceritanya di sini ya. Gimana ya hasilnya enaknya nggak usah pakai ini kali ya. Ya, ibu sharing aja. Iya lah, nggak usah pakai ini tuh. Ini os pecah nih. Nah, di bawah aja. Ini ya. Blaster aja. Biar seolah-olah masuk, tapi aslinya nggak masuk di blaster. Ya. Nah, apa langkahnya? Nggak ada komentar. Jadi kita udah masuk ke sini, kemudian kita mulai isi gitu. Ininya kita klaim dulu ya, yang ke arah ini mah nggak ada kaitannya. Ini yang dibuangnya nih kita tutup dulu. Salah ini ya. Kemudian kita alirkan dulu. Berapa cairan yang masuknya? 100 ml. Jadi kita harus pastikan dulu ini sampai dengan, jadi sebaiknya ininya udah kita ukur dulu ya 100 ml. Jadi nanti kalau sudah dialirkan sebanyak 100 ml, selanjutnya di krem ditutup ya. Sudah, misalkan contohnya sudah ya 100 ml. Oke, sudah 100 ml, kita tutup ya selang ininya, kita klem supaya airnya tidak masuk. Oke, selanjutnya kita lihat ininya ya, tetesan dari pasien, tetesannya bagaimana tuh, kira-kira baik atau tidak. Jadi bisa dengan ada daimnya.
aja ya ini ya. Setelah itu ambil bengkoknya, kemudian kita lepas dulu sementara. Kemudian ini simpan dulu dan kita lepas ini. Kemudian kita lihat apakah memancar keluar atau hanya menetes. Kalau misalnya menetes berarti ada gangguan gitu ya, ada obstruksi nih. Apakah karena residunya terlalu pekat gitu ya sehingga dia tidak lancar, padahal kan sudah diberikan 100 cc. Yang normalnya dia kalau tidak ada gangguan, ada obstruksi ya dia akan lancar gitu ya. Oke, iya nggak keluar ini karena ini apalagi nggak keluar tuh, nggak keluar ya. Ya misalnya dia menetes saja. Oke, bentar sudah. Oke, selanjutnya apa? Dia pindah membuang alat yang mendominasi melepas sambungan dan memasukkan dalam yang sebelum itu kita ini sambungkan saja dulu ya itu. Kemudian ini kan misalkan ada ini kita buang ke spool kopnya, kemudian kita ini banyak urinnya jadi dilap dulu ya. Ibu ini ada gantinya enggak? Selimut yang barunya mana Bu? Ada ya, misalnya ini selimut yang barunya ya. Baik ya, ini Ibu pakai lagi ya. Ini diambil ada di sini, kemudian kita rapihkan alatnya. Nah itu irigasi. Sekarang ya mau perempuan mau laki-laki sama pemasangannya ya. Dimasukkan dulu, jadi apa jelinya tetap ya yang perempuan juga nanti dimasukkan ke ininya set gitu. Kalau yang perempuan ininya bolong nggak masuk ke vesika urinary jadi gampang. Kalau yang ini ya seperti itu. nanti kira-kira masukin Oh ya, kalau laki-laki mah harus semuanya sebenarnya harus sepanjang mungkin, supaya kan kita tahu ya kalau untuk yang laki-laki, kalau laki-laki uretranya kan lebih panjang, jadi masukannya lebih panjang lagi. Kalau perempuan kan memang dia tidak, tapi sebaiknya lebih aman mah ya segini ya nggak apa-apa ya, boleh. Jadi nanti tidak berhenti di ini apa di uretra gitu. Nanti kalau di uretra kebayang di lubang uretra di sini. Kita misalkan contohnya masih di sini, kita dikembangkan, nanti kan bisa obstruksi ya. Misalkan contohnya dia masih di vesika urinaria nih di sini. Nah kemudian ini juga akan terlihat tuh, dia tidak bisa mengembang. Di ininya besar di sini. Ya pasti karena cuma berarti kita harus masukkan terus gitu ya. Lalu nah kalau misalkan aman ya, kemudian kita tarik tuh, jadi nyangkut, dia tidak akan lepas. Tapi ada Bu yang lepas, apa ya ceritanya siapa? Tapi udah misalkan Bu itu mah udah lansia Bu, jadi ininya terlepas sendiri, padahal ininya tidak lepas gitu. Jadi amannya memang nggak 5, amannya sih 8. Kayak selesai jauh enggak ini jadi 10 cc dia aman gitu ya. Kalau melepaskannya mah dia tidak steril, jadi tinggal ambil airnya. Pokoknya ini misalkan bisa diambil dulu, terus ambil lagi, pastikan bahwa itu benar-benar sudah kosong ya. Nah ini tuh sampai dengan dia sampai saat ini dia sudah kosong semuanya. Kemudian diambil perlahan ya, masukkan ke bengkok. Udah seperti itu. Oke, ada yang terlewat tidak?
perawatannya. Ini perawatannya biar jangan lepaskan sambungan kateter tadi. Jadi kita walaupun sudah selesai dibiarkan saja. Jadi tidak jadi setelah diukur ininya tetesannya kita kan pasang lagi. Terus irigasi juga masih nyambung. Jadi biarkan jangan melepaskan sambungan kateter kecuali jika akan dibilas gitu. Oh ya tadi terlewat ambil urin spesimen dimasukkan ke gelas ya tadi ya. Terus apa lagi, membersihkan dulu selang yang akan ditusuk dengan desinfektan. Kemudian jangan memosisikan kantong penampung urin lebih tinggi, yaitu tidak boleh gitu ya. Jadi kan harus di bawah simpannya kantongnya, tidak boleh diletakkan di atas lantai, harus digantung di ini. Jadi ini mah lebih ke perawatan ininya aja setelah dipasang kateter gitu. Kemudian mengamati selang untuk mengetahui adanya lipatan, ada nggak kebocoran gitu. Kenapa kok nggak misalkan nggak netes nih ke urin bag, apakah ada yang terlipat gitu. Jadi lebih ke itu. Memeriksa kultur urin tadi ini observasi sistem penampung setiap hari. Kalau banyak ya dibuang gitu ya. Kalau sedikit harus dievaluasi. Kenapa ya kok ini urinnya tidak keluar, padahal misalkan minumnya banyak, infus juga masuk, tapi tidak ada urin yang keluar. Cek lagi vesika urinarianya, kandung kemihnya ada adistensi tidak gitu. Kalau ada ya kita evaluasi seperti itu. Jadi kalau perawatan sistem drainase kateter mah perawatan selama setelah dipasang kateternya. Jadi pastikan bahwa selangnya sudah ya tidak ada yang bocor, tidak ada yang terlipat, kemudian urin bagnya digantung gitu ya. Ini kan sebetulnya ada bisa ini tuh bisa dibuka nih. Nanti kalau ini nanti pakai kasa biasanya ya gitu, nanti dicangkelin ke sini. Terus selalu diobservasi berapa nih, terus ininya juga dicek, jangan sampai ya. Nah ini kalau ini kan bocor tadi terlewat ini pas pengambilan spesimen urinnya. Lalu setelah dipasang urin keluar, kita ambil di botol untuk pengecekan spesimen urin gitu. So silakan.